Saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Surabaya, kita Fatima. Kami berjuang bertaruh nyawa. Hehehe, jumpa lagi di Tetsu Channel dan masih dalam acara Boy Room yang rajin mengupas hal-hal yang unik dan menarik di seputar kehidupan kita. Dulur, saat ini COVID-19 sudah melandai dan bagi kalian bersama keluarga yang sudah bosan berada di dalam rumah, ada beberapa alternatif berwisata yang murah meriah seperti wisata edukasi di museum dan tempat-tempat bersejarah. Di situ, selain memanjakan mata dan berselfie ria, dulur-dulur sekaligus bisa menambah pengetahuan tentang jejak-jejak sejarah yang mungkin belum pernah kita ketahui. Oke, di bahasan kali ini kita akan mengenalkan beberapa museum dan tempat bersejarah di kota pahlawan yang menyimpan beraneka ragam benda-benda sejarah. Ini dia 5 museum dan tempat bersejarah di Surabaya yang menggambarkan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Pastinya akan memanjakan mata kita, instagramable, serta syarat sejarah. Tapi sebelumnya dulur, jangan lupa bantu channel kami dengan subscribe, like, and share. Ayo bersama-sama bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan bagi dulur-dulur yang lain. Yang pertama ada Museum W.R. Supratman. Sudah pada tahu belum kalau Surabaya punya museum yang didedikasikan untuk sang pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman. Bangunan tersebut berada di area rumah penduduk di Jalan Mangga, Tambak Sari, tak jauh dari makam W.R. Supratman. Kamu bisa menemukan patung W.R. Supratman tengah memainkan biola di halaman bangunan rumah tersebut. Museum yang berlokasi di Jalan Mangga nomor 21 Tambak Sari ini sebenarnya merupakan rumah sang kakak, Rukiem Supratijah. Namun rumah ini juga menjadi tempat Supratman tinggal hingga akhir hayatnya sejak sembunyi di sini dan melarikan diri dari kejaran Belanda akibat menciptakan lagu kebangsaan. Berikutnya ada Museum 10 November. Peristiwa 10 November sebagai Hari Pahlawan memberikan banyak sekali bukti sejarah yang cukup ikonik di Surabaya dan dikelola menjadi tempat wisata. Salah satunya adalah Museum 10 November Surabaya yang menjadi bukti jejak sejarah perjuangan di kota pahlawan. Jika Anda dan rombongan studi tour ingin mengunjungi museum ini, kami menyarankan untuk rental bus Surabaya. Museum ini terletak di Jalan Pahlawan, tepatnya di daerah pusat kota Surabaya. Di dalam museum ini terdapat banyak koleksi benda-benda sejarah seperti dokumen, senjata-senjata, foto, lukisan, patung replika, dan sebagainya. Selain itu juga ada diorama yang menggambarkan kehidupan pada masa penjajahan. Tiket masuk ke museum ini cukup murah, hanya Rp2.000. Waktu kunjungan ke museum ini mulai hari Selasa hingga Minggu setiap pukul 8 hingga 14.30 WIB. Berikutnya yang ketiga ada Museum Hos Cokro Aminoto. Rumah kediaman Hos Cokro Aminoto diresmikan tanggal 27 November 2017 menjadi museum pemerintah kota Surabaya, sekaligus sebagai destinasi wisata sejarah oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Berlokasi di Jalan Peneleh, Gang 7, Surabaya, rumah tersebut tidak hanya digunakan oleh pahlawan nasional Hos Cokro Aminoto beserta keluarga sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai tempat di mana tokoh-tokoh pergerakan dari berbagai latar belakang ideologi seperti Sumaun, Alimin, Darsono, serta Tan Malaka bertemu dan berdialog. Bahkan sang proklamator bangsa Soekarno Muda juga pernah tinggal di situ. Museum Hos Cokro Aminoto mempunyai 143 koleksi terkait dengan rumah tinggal Hos Cokro Aminoto. Berkaitan dengan Hos Cokro Aminoto, di Surabaya juga ada rumah kelahiran Bung Karno. Rumah kelahiran Soekarno berada di Jalan Pandian, Gang 4, nomor 50, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya. Rumah Bung Karno yang penuh dengan kenangan itu kini telah ditetapkan menjadi cagar budaya.
Tepat di depan rumah bersejarah itu terdapat lukisan mural bertuliskan, "Di sini tempat kelahiran Bapak Bangsa, Dr. Insinyur Soekarno, penyambung lidah rakyat, proklamator, Presiden pertama RI sekaligus pemimpin besar revolusi." Soekarno sedikit menghabiskan masa kecil bersama orang tua. Ia tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulungagung hingga ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, ahli waris rumah tersebut telah menyerahkannya ke Pemkot Surabaya. Dan oleh Pemkot Surabaya yang waktu itu dipimpin Tri Risma hari ini rencananya akan dijadikan museum, tapi hingga saat ini belum terrealisasi. Yang terakhir dan yang membuat kita mengelus dada adalah Museum Rumah Radio. Bangunan Jalan Mawar nomor 10 Surabaya itu saat ini sudah diratakan tanah oleh PT Jayanata Kosmetika Prima. Padahal bangunan cagar budaya itu adalah saksi sejarah perjuangan pemuda barisan pemberontakan rakyat Indonesia atau lebih dikenal dengan BPRI. Bung Tomo sebagai komandan BPRI pernah menjadikan rumah itu sebagai markas perjuangan. Setelah rumahnya di Jalan Tembok Dukuh, dia anggap tidak lagi aman dari serangan pasukan Inggris dan Belanda. Dan saat itulah bangunan di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya menjadi tempat Bung Tomo menggelorakan semangat juang arek-arek Surabaya. Rumah itu telah hancur. Tri Risma hari ini yang saat ini menjabat sebagai wali kota Surabaya menjanjikan akan membangunnya kembali. Tapi sampai hari ini Pemkot Surabaya berdalih tidak menemukan desain asli bangunan itu dan menyetujui desain yang diajukan Jayanata yang sudah diupayakan semirip aslinya. Dulur, itulah 5 museum dan tempat bersejarah di antara ratusan lainnya di kota Surabaya. Semoga informasi ini dapat memperkaya wawasan dulur-dulur sekalian. Tapi jangan lupa tetap bantu channel kami dengan subscribe, like, and share. Ayo bersama-sama bangun channel Tetsu ini supaya dapat memberikan manfaat dan hiburan bagi dulur-dulur yang lain. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap memberkati kita sekalian.